Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 11. Sebuah pipa U mula-mula diisi air, kemudian diisi 10 cm minyak. Ternyata selisih air, berarti ini pipa U. Pipa U kalau diisi minyak berarti ini ya, naik ke atas gitu kan. Nah, jadi 10 cm minyak, berarti H minyaknya adalah 10 cm. Berarti anggaplah ini ya, batas sampai sini. Nah, ini minyak. Berarti H minyak itu adalah 10 cm. Nah, kemudian selisih ketinggiannya ini, delta H-nya ini adalah 2,5 cm. Berarti, kalau misalnya kita cari dia dengan H air ya, berarti H air itu adalah 10 cm kita kurang dengan 2,5 cm, yaitu adalah 7,5 ya. Ya, 7,5. Nah, di sini 7,5 cm. Nah, kalau air kan kita udah tahu ya, rho air itu kan 1 gram per cm pangkat 3. Nah, yang ditanya berapa massa jenis minyak, berarti rho minyak. Nah, ini kita pakai persamaan pipa U ya. Berarti P dari apa dulu ya? Minyak dulu. PM kali G kali H minyak sama dengan, kok P rho, sorry. Rho ya. Rho air kali G kali H air. Rho minyak yang mau kita cari. G boleh dicoret. H minyak 10, kemudian rho air 1, H air itu adalah 7,5. Berarti rho minyak sama dengan 7,5 dibagi 10. Berarti itu adalah 0,75 ya. 0,75 gram per cm pangkat 3. Oke. Kita lanjut nomor 12. Sebuah pipa U berisi air. Pada salah satu kakinya diisi minyak. Berarti H minyak selisih tinggi air, hitunglah massa jenis minyak. Oh, sama ya dengan yang soal 11. H minyaknya itu adalah 12,5 cm. Nah, berarti sama ya selisihnya. Nah, kalau kita gambar air dan minyak, berarti nanti minyaknya lebih ringan kan. Berarti ini air, ini minyak ya. Nah, ini minyak, H minyak yaitu 12,5. Nah, nanti airnya ini anggaplah dia di sini gitu kan. Nah, berarti ini selisihnya kan di sini perbedaannya delta H. Nah, delta H-nya itu diketahui 2,5 cm. Berarti untuk mencari H air adalah 12,5 dikurang 2,5 cm, itu adalah 10,5 cm. Nah, rho air itu kan dia 1 gram per cm pangkat 3. Nah, yang ditanya rho minyak. Kita gunakan persamaan pipa U itu adalah rho air, minyak ya. Dari minyak aja dulu kita buat. Rho minyak kali G kali H minyak sama dengan rho air kali G kali H air. Berarti G coret ya. Rho minyak yang mau kita cari, H minyak itu adalah ketinggian minyak kan 12,5. Rho air itu 1, H air itu adalah 10,5. Nah, rho minyak adalah 10,5 dibagi dengan 12,5. Berarti 10,5 bagi 12,5. Itu adalah 0,84, satunya apa? Kilogram ya, gram per cm pangkat 3. Nomor 13, sebuah bejana itu diisi air setinggi 10 cm. Kemudian di atas air diisi minyak setinggi 10 cm dan massa jenisnya adalah 0,6. Berarti ini rho air ya. Rho air itu adalah kan 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, kemudian rho minyak itu 0,6 gram per cm pangkat 3. Itu kita kali 1000 ya, 0,6 dikali 1000 itu adalah 600 kg
per meter pangkat 3. Sedangkan kubus kayu yang rusuk-rusuknya berarti ketinggian ini H kayunya adalah 10 cm sama dengan 0,1 meter. Nah, dimasukkan ke dalam bejana seperti gambar di samping. Jika massa kayu itu adalah 800 gram, yaitu 0,8 kg, tentukan tinggi kayu dalam air, berarti H kayu dalam air, kemudian yang B, tinggi kayu dalam minyak, H kayu dalam minyak. Nah, di sini kita cari dulu massa rho kayu ya. Nah, kita buat dulu jawab di sini ya. Jawab. Nah, kita cari dulu rho kayu ya. Rho kayu itu adalah massa kayu dibagi dengan volume kayu. Nah, massa kayu itu kan kalau kita rubah ke dalam kilogram 0,8. Volume kayu itu kan di sini aja kita buat ya, rusuk kali rusuk berarti 0,1 kali 0,1 kali 0,1. Berarti itu adalah 0,0001. Enggak ya. 2 ya, 0,001 ya. Atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah, berarti di sini 10 pangkat min 3. Nah, ini sama artinya dengan 0,8 kali 10 pangkat 3. Atau sama dengan 800 kilogram per meter pangkat 3. Nah, kemudian setelah itu, karena kita udah dapat massa jenis kayu, kita cari ini ya. Kalau kan kita tahu H kayu itu adalah H kayu dalam air ditambah H kayu dalam minyak. Nah, ketinggian kayu itu kan seluruhnya 0,1 sama dengan HK dalam air ditambah HK dalam minyak ya. HK dalam minyak. Berarti ini HK dalam minyak. Misalnya kita pindahkan H kayu dalam minyak misalnya. Berarti 0,1 dikurang H kayu dalam air sama dengan H kayu dalam minyak. Nah, ini kita dapat persamaan pertama ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, otomatis kan di sini ada 2 ya. Berarti ini ada F angkat terhadap air ya. Ini juga ada F angkat terhadap minyak. Nah, di sini ada gaya berat. Nah, berarti di situ bisa kita buat persamaannya adalah W sama dengan FA dalam air ditambah FA dalam minyak. W itu kan berarti M kayu kali G sama dengan FA itu kan berarti rho air kali G kali volume kayu dalam air ditambah rho minyak kali G kali volume kayu dalam minyak. Nah, G ini kan bisa kita coret nih. Ya kan? Tinggal massa kayu. Massa kayu itu kan 0,8. 0,8 sama dengan rho air itu adalah 1000. Nah, V kayu itu kalau kita lihat ya, volume kayu itu kan yang volume kayu dalam air itu kan berarti seharusnya kan rusuk kali rusuk kali rusuk. Tapi di situ rusuknya cuma ada kuadrat dan tingginya dalam air itu kita misalkan dengan H air. Begitu juga volume kayu dalam minyak. Berarti itu rusuk kuadrat dikali dengan H di minyak ya. H kayu dalam air, H kayu dalam minyak gitu ya. H kayu dalam air, H kayu dalam minyak. Berarti volume kayu di dalam air itu kita ganti jadi ini rusuk kuadrat dikali H kayu dalam air ditambah rho minyak itu diketahui berapa? 600 ya. 600. Kemudian volume kayu dalam minyak itu adalah rusuk kuadrat dikali dengan H kayu dalam minyak. Berarti ini 0,8 sama dengan 1000. R kuadrat itu kan ini ya, R-nya kan ini. Rusuknya ini kan 0,1. Berarti 0,1 kuadrat dikali dengan H kayu, HKA ditambah 600 dikali 0,1 kuadrat dikali H kayu dalam minyak. Berarti di sini 0,8 sama dengan, nah ini artinya kalau dikalikan ke sini berarti jadinya itu adalah 10 HKA.
ditambah, kalau ini 6 ya, 6 HK minyak. Nah, berarti di situ kita, berarti di situ kita dapat persamaan, ini ya, persamaan kedua. Nah, sekarang tinggal kita ganti aja. Di sini kan HKU dalamnya ini. Nah, masukkan aja ke sini. Berarti 0,8 sama dengan 10 HKA ditambah 6. HK minyak itu adalah 0,1 dikurang HKA. Nanti dapat kita HKA ya. Nah, lanjutin di sini. Berarti ini nanti adalah 0,8 sama dengan 10 HKA ditambah ini dikalikan ke dalam 0,6 dikurang 6 HKA. Berarti jadinya pindah ruas ya. 0,8 dikurang 0,6 sama dengan 10 HKA dikurang 6 HKA. Berarti ini 0,2 sama dengan 4 HKA. Berarti 0,2 dibagi 4 sama dengan HKA. Bagi 2 ini 0,1, bagi 2 ini adalah 2. Berarti dapatnya di situ adalah 0 sama dengan 1 per 0,1 per 2 sama dengan HKA. Nah, 0,1 dibagi 2 kan 0,05 sama dengan HKA. Nah, ini satuannya adalah dalam meter ya. Kalau dalam senti berarti 5 senti sama dengan HKA. Nah, kalau udah dapat di situ dalam meter ya, berarti tinggal HKM kita masukkan aja lagi. Berarti 0,1 dikurang 0,05. Nah, itu berapa tuh? 0,01 berarti itu 0,05 juga ya. Berarti sama ya, berarti dapatnya di sini 0,05, sini juga 0,05. Oke, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Ini jawabannya dalam meter. Kalau dalam senti berarti 5 senti. Nah, nomor 14, sebuah bejana berisi 2 liter air, berarti volume sama dengan 2 liter. Kita rubah 2 liter itu kan sama dengan desimeter pangkat 3. Kita rubah ke meter, itu sama dengan 2 kali 10 min 3 meter. Dan luas alas bejananya A sama dengan 25 cm. Itu sama dengan sentimeter kuadrat, kita rubah ke meter itu 25 kali 10 min 4 meter kuadrat. Hitunglah tekanan hidrostatisnya. Nah, karena dia air, di sini rho-nya itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, berarti pH itu rumusnya adalah rho kali G kali H. Nah, H itu kita jabarkan menjadi volume. Itu kan rumusnya A kali H kan, berarti H sama dengan volume per A. Nah, masukkan ke sini rho kali G kali volume per A. Berarti rho itu adalah 1000 kali 10. Nah, volume itu 2 kali 10 min 3 dibagi dengan A 25 kali 10 min 4. Nah, ini dicoret habis, ini habis. Nah, ini jadinya nanti adalah pH sama dengan 20 per 25 kali 10 min 4. Nah, ini naikin ke atas 20 kali 10 pangkat 4 per 25. Ini artinya kan 2 berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya, dibagi 25. Nah, ini kita bagi aja lagi. Ini sama dengan berapa sih? 200.000 ya. 200.000 bagi 25. Itu adalah 8.000 Pascal. Nomor 15, sebuah balok kayu yang volumenya 200 ml. Nah, 200 ml itu kan sama dengan, nah ini nggak usah kita ganti ke mili ya, soalnya ini udah mili juga nih. Terus massa jenisnya adalah 0,8 gram per mili. Kemudian yang ditanya, ternyata terapung dalam permukaan air. Hitunglah balok kayu yang terapung, volume balok kayu yang terapung. Nah, dia katanya air ya. Berarti ini rho balok, berarti rho air itu adalah 1 gram per mili. Nah, yang ditanya, hitunglah volume balok kayu yang terapung. Kalau yang terapung,
berarti volume balok yang muncul itu ya, VBM, yang terapung. Nah, berarti kan gini ya, ini benda nih, ini VBM, ini VBF. Nah, jadi harusnya kita cari VBF dulu ya. Ini pakai rumus FA dan gaya berat ya. Berarti W sama dengan FA. Nah, W itu kan, ini volume benda ya. Nah, W itu kan apa, nak? Rho benda kali G kali volume benda. FA itu adalah rho fluida kali G kali volume benda dalam fluida. Nah, jadi kita harus cari VBF dulu biar dapat VBM. Karena VB itu adalah VBM tambah VBF yang muncul ya. Berarti G bisa dicoret. Rho benda itu kan 0,8. Volume benda 200 kali ya. Rho fluida 1. Volume benda dalam fluida itu yang mau kita cari. Berarti ini dapatnya adalah 160 VBF. Nah, udah dapat VBF kan? Masukkan ke sini. VB kan 200. VBM yang mau kita cari. VBF 160. Berarti 200 dikurang 160 sama dengan VBM. Berarti dapatnya 40 sama dengan VBM. Berarti yang muncul ini adalah 40. Jadi yang terapung itu jawabannya adalah 40 ml. Oke?